Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Harapan Bunda, yang hormati guru Harapan Bunda, yang kami hormati Bapak Ibu. Ini terus Ya. Dan yang mungkin sebagian hadir mengikuti acara sosialisasi pembelajaran tatap muka di sekolah tercinta kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah diberikan pada kita semua, baik berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan semuanya patut kita syukuri ya dengan cara senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Shalawat serta salam kita haturkan pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya selaku MC pembawa acara akan menyampaikan susunan acara dan memandu acara kita dari awal hingga akhir. Untuk acara kita yang kita lalui nanti, yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, kemudian ada sambutan-sambutan, dan acara inti yaitu sosialisasi PTM, pembelajaran tatap muka, dan nanti diikuti dengan tanya jawab, ya, diskusi apabila ada yang perlu didalami lagi, dan kita tutup dengan acara tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ya, marilah kita buka acara kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk menambah barokah acara kita kali ini akan disampaikan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Pak Lubab. Kepada Pak Lubab kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas yang surat Al-Mujadilah ayat 7 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rafi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum nama innallaha fi kulli syai'in alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul
hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu sahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Pak Rubab yang telah membacakan tilawatil Quran surah Al-Mujadilah tadi ya. Semoga nanti menambah barokah acara kita dari awal hingga akhir dan senantiasa di hati kita dekat dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku semua yang mengikuti sosialisasi pembelajaran tatap muka. Untuk acara selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus arahan dari Kepala Sekolah SD Harapan Bunda kepada Ibu Inayatul Rahmani, kami persilahkan. Monggo. Suaranya bisa terdengar, Pak? Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite, yang saya hormati ayah dan bunda orang tua murid dari kelas 4 sampai kelas 6. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru SD IT Harapan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan yang pada itu. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk sosialisasi pelaksanaan PTM yang ada di Harapan Bunda. Bapak Ibu dan ayah bunda semua, sebenarnya dari dinas sudah mengizinkan kita PTM tanggal 30 Agustus. Akan tetapi karena kita melaksanakan agenda PTS kita yang pertama tanggal 2 sampai 11 September, maka agenda PTM ini kita untuk tanggal 13 September. Ya, alhamdulillah ini PTS hanya tinggal hari ini, hari Sabtu terakhir. Kemudian setelah itu anak-anak akan melaksanakan KBM seperti biasa. Dan juga mulai pengumpulan tugas. Nanti pelaporan hasil dari PTS akan disampaikan via online di kelas masing-masing oleh guru kelas masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memulai PTM dari tanggal 13 September dimulai kelas 4, 5, dan 6. Nanti jadwal akan disampaikan melalui guru kelas masing-masing. Apabila pelaksanaan PTM kita
tanggal 13 sampai tanggal 20 nanti berjalan dengan lancar, maka selanjutnya kita bisa menambah satu paralel lagi, yaitu kelas 3 untuk pekan berikutnya, yaitu kelas 3, 4 kelas. Nah, insya Allah akan kita sosialisasikan kelas 1 sampai kelas 3 pada pekan besok menjelang anak-anak masuk. Jadi harapannya begitu. Yang jelas untuk kelancaran KBM terbatas ini yang menjadi kuncinya pada kita, ya, baik guru, siswa maupun orang tua dan masyarakat adalah prokes, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa jaga jarak gitu ya, jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian anak-anak untuk tidak berkerumun gitu, tidak bergerombol. Demikian juga untuk Bapak Ibu, untuk ayah bunda yang mengantar gitu, jadi nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Bu Krisni bagaimana supaya kita prokesnya berhasil sehingga kita diizinkan untuk PTM selanjutnya bisa menambah kelas yang lebih rendah, yaitu kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kemudian selain prokes, yang harus kita perhatikan itu adalah kesehatan. Jadi kalau memang sakit, ya, baik itu panas, batuk, atau pilek, sebaiknya Ananda di rumah. Nanti kalau sudah betul-betul sehat dan fix, itu bisa masuk sekolah lagi. Karena di rumah pun kita masih melayani dengan daring. Untuk PTM kali ini, karena 50%, ya, 50% yang masuk, maka 50% itu di rumah dan dilaksanakan dengan daring. Ya, kita gunakan dengan blended learning. Nanti akan lebih jelas lagi, nggih. Kemudian yang perlu kita disiapkan ketika anak-anak akan masuk sekolah, awal dengan persiapan, nggih, Bapak Ibu semua, ayah bunda. Jadi ketika anak-anak kita itu mau masuk atau mau berangkat sekolah, kita siapkan tidak seperti biasanya, nggih. Pembelajaran memang hanya 2 jam saja di sekolah. Tapi ketika di rumah, maka tidak bosan-bosannya ayah bunda untuk menasehati putra-putrinya supaya menjaga kesehatan tadi, prokes, ya, supaya memakai maskernya bagaimana gitu. Kemudian alat tulis harus membawa sendiri-sendiri. Oke, alat tulis harus membawa sendiri. Kemudian bekal. Anak-anak tidak dibawakan uang saku, nggih, karena tidak diizinkan. Kalau pembelajaran yang pada umumnya sebelum COVID, itu anak-anak kan boleh misalkan tidak dibawakan bekal, kemudian dia harus jajan di luar. Tapi untuk KBM ini, tolong disiapkan, ya, minumannya. Kemudian kalau memang tidak sempat masak, ya dicarikan makanan berat seperti roti atau jajan yang memang tidak istilahnya bukan makanan ciki gitu ya atau apa gitu, tapi dibawakan roti atau makanan berat yang lain gitu. Jadi itu bekal pun harus sudah disiapkan. Itu dari persiapannya. Jadi dari alat kesehatan sendiri, kemudian bekal makanan, kemudian alat tulis harus membawa sendiri juga, kemudian hand sanitizer juga, ya. Jadi kita memang sekarang masih siap, walaupun di sekolah ada nih, tapi anak-anak dibawakan tisu itu memang untuk pribadi sendiri gitu ya, anak-anak setelah pakai hand sanitizer pakai tisu gitu. Nah, selain itu setelah disiapkan, ya, kemudian anak-anak dicek nih, Bapak Ibu mengecek persis dan yakin bahwa Ananda tidak sedang sakit. Karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh dinas, bahwa apabila suhu Ananda di atas 37, ya, itu tidak diizinkan untuk masuk sekolah. Jadi akan ada petugas dari kami, tim COVID sekolah itu, yang mengecek suhu, dan begitu melihat Ananda kok sudah suhunya di atas 37, itu disarankan untuk kembali. Nanti orang tua akan dihubungi supaya menjemput Ananda. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kedatangan. Jadi tidak diperkenankan bagi ayah bunda yang mengantar untuk tinggal di sekolah.
Jadi harapan kami begitu diantar sudah di depan diserahkan pada Bapak Ibu guru, kemudian ayah bunda segera untuk kembali ke rumah masing-masing. Seandainya ada yang keperluan, hanya 2 jam saja Bu Ina saya tunggu, tapi tidak di sekolah deh, karena kita tidak mengizinkan untuk adanya berkerumun bagi ayah bunda. Itu yang kedatangan. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui adalah kondisi siswa di sekolah. Pada saat KBM, ya nanti begitu Ananda datang, itu sudah disambut oleh beberapa guru. Kami sudah membuat alurnya, alur kedatangan dan kepulangan sudah kami bedakan, sudah ada jalurnya. Kemudian anak-anak di dalam kelas itu sudah kami sediakan sejumlah kursi, ya sekitar 14 kursi sesuai dengan absen anak-anak itu sudah kita siapkan tempelan nomor absennya. Jadi insya Allah anak-anak tidak berpindah tempat. Jadi dia hanya di situ. Itu lebih aman gitu, ya. Kemudian selama KBM anak-anak tidak diperkenankan untuk keluar dari kelas. Jadi selama 2 jam itu ya anak-anak berada di lokasi situ. Nah, kemudian pada saat kepulangan, ya Bapak Ibu perlu diperhatikan nanti akan dibagikan jadwal oleh guru kelas, dan ketika Ananda pulangnya jam 9.30 atau jam 10 itu Bapak Ibu perlu lebih perhatian ya, karena harapannya setelah jam kepulangan anak-anak segera dijemput oleh orang tua. Seandainya orang tua berhalangan atau terlambat, segera komunikasikan kepada guru. Jadi anak yang dijemputnya mungkin maaf Bapak Ibu guru saya jemputnya jam 11 misalkan, padahal dia harus pulang jam 9.30, maka itu harus disampaikan ke guru kelasnya sehingga guru kelas bisa menjaga anak itu supaya dia tidak terlalu lama menunggu di bawah. Demikian yang saya sampaikan, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Krisni untuk kejelasan PTM kita. Mudah-mudahan 1 pekan ini kita bisa lancar, ya. Jadi kalau nanti ada dari pihak dinas kota atau dari pengawas kecamatan yang melihat kita sudah lancar, Bapak Ibu bisa menerapkan prokes dengan baik dan kita diizinkan untuk melaksanakan penambahan kelas di pekan berikutnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak ada, Pak Haris. Sudah bisa? Oke. Sudah, Pak. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Terima kasih pada Ibu Inayatul Rahmani yang sudah menyampaikan arahannya ya berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka yang nanti akan dilaksanakan di sekolah kita SD Harapan Bunda. Tentunya nanti semua pihak bisa bekerja sama, baik dari kita guru, kemudian orang tua bisa mensupport kelengkapan yang disiapkan untuk anak-anaknya. Kemudian juga aturan-aturan yang nanti akan dijelaskan oleh anak-anak lewat guru-guru kelas, nanti akan disampaikan lebih detailnya. Nah, untuk mengenai mekanisme dan teknis tatap muka secara detail, nah, ini sesi selanjutnya penyampaian teknis pembelajaran tatap muka di SD Harapan Bunda akan disampaikan oleh Ibu Krisni. Kepada Bu Krisni kami persilahkan, monggo. Silakan Bu Krisni. Suaranya Bu Krisni, di-on-kan mic-nya.
Cek suara Bapak Ibu, apakah sudah terdengar? Ampun, Ibu, sudah masuk. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Haris atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda, Bapak Ibu pengurus komite sekolah, Bapak Ibu guru SDIT Harapan Bunda, dan juga orang tua, wali murid dari kelas 4 dan kelas 4 sampai kelas 6 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa dipertemukan kembali walaupun dalam kondisi virtual ini Bapak Ibu. Semoga tidak mengurangi keberkahan agenda kita pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya sampai akhir besok kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan berkaitan dengan juknis teknis bagaimana pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan dilaksanakan di SDIT Harapan Bunda. Lanjut Bu Lulu. Ya, Bapak Ibu semuanya, penyelenggaraan KPM tatap muka ya ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan juga instruksi Wali Kota Semarang begitu ya selaku Ketua Satuan Gugus Percepatan Penanganan Coronavirus gitu ya nomor 3 tahun 2021. Harapannya berkaitan dengan pembelajaran tatap muka ini lanjut. Nah, Bapak Ibu, walaupun masih pandemi, kita berharap bahwa memastikan setiap anak itu mendapatkan kesempatan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan, tetapi juga harapannya bisa mencegah terjadinya penyebaran penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Ina, ya, berkaitan dengan PTM, SDIT Harapan Bunda baru akan memulai PTM secara resmi, insya Allah besok hari Senin, tanggal 13 September 2021. Yang harusnya memang bisa kita mulai dari awal, cuman karena berbenturan dengan PTS, sehingga kita mundur di pekan besok. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya dan anak-anak yang barangkali bergabung, PTM kita, PTM itu pembelajaran tatap muka, dilaksanakan di hari Senin sampai hari Jumat, dengan komposisi 50% siswa secara bergantian. Nah, kebetulan kita menyepakati yang dipakai adalah persensi atas, persensi bawah. Nah, jadi separuh atas, nomor absen 1 sampai 15, kemudian yang bawah itu nomor absen 16 sampai 30 gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan PTM, karena ini kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, ini resmi dari pemerintah, maka diharapkan menggunakan seragam sekolah gitu ya, sesuai dengan jadwal harinya. Nah, kita memberikan toleransi Bapak Ibu, kemarin banyak masukan yang masuk ke kami bahwa seragamnya sudah nggak muat Bu gitu ya, karena terlalu lama pandemi Covid di rumah, jadi anak-anak melar semua gitu ya, seragamnya pada sesek gitu ya. Maka sekolah menyikapi Bapak Ibu, bagi yang memang sudah tidak muat seragamnya, monggo kalau pengadaan minimal seragam merah putih. Nah, seragam merah putih ini bisa dipakai dari hari Senin, Selasa sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Itu guys, sehingga minimal anak-anak tetap menggunakan seragam. Bapak Ibu juga tidak, harapannya agak lebih meringankan ketika harus pengadaan, maka pengadaan bisa merah putih saja. Yang itu untuk pembelian mungkin bisa lebih memudahkan ya, di mana saja insya Allah ada begitu. Itu Bapak Ibu, lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita, karena sebagian masuk, sebagian di rumah, maka metode yang digunakan adalah blended learning, gitu ya. Sebagian tatap muka di sekolah bersama Bapak Ibu guru,
sebagiannya di rumah melalui Google Meet. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, kami jelaskan contoh misalnya Bapak Ibu, pekan besok hari Senin, pekan pertama. Kita memulainya pekan besok, begitu nggih? Maka yang masuk adalah siswa-siswa nomor absen atas, ini masuknya Senin, Rabu, Jumat. Karena diselang-seling absen atas, absen bawah, absen atas, absen bawah, begitu ya. Sehingga yang nomor absen atas itu masuknya hari Senin, Selasanya itu absen bawah, hari Rabu itu absen atas, Kamis absen bawah, kemudian Jumat absen atas lagi. Nah, kalau diambil satu kesimpulan, nomor absen atas itu masuknya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Absen bawah masuknya hari Selasa dan Kamis. Nah, nanti pekan berikutnya gantian, biar sama-sama masing-masing dapat masuknya 3 kali. Yang nomor absen bawah itu mulai dari Senin, maka dia dapatnya 3 hari, Senin, Rabu, Jumat, paketannya. Kemudian yang absen atas, kalau dia mulai hari Selasa, maka seminggu itu hanya masuk 2 kali. Gitu nih Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Nanti akan lebih detailnya atau yang ini bisa melalui guru kelas masing-masing. Nah, Bu Lulu coba tampilkan yang jadwal PDF ya. Nanti akan ini Bapak Ibu kita tampilkan contoh jadwal yang nanti akan kita bagi. Contoh jadwal yang akan kita bagi misalnya untuk kelas 6 nggih Bapak Ibu nggih. Ya, sampun. Bisa dilihat ya Bapak Ibu nggih. Untuk yang diberikan tanda blok berwarna diberi blok itu berarti dia tatap muka. Jadi tatap muka kita mulai dari Senin sampai hari Jumat, jam pertama dan jam kedua. Nah, ini untuk kelas 6 berangkat pukul 7, pulang pukul 9. Jadi hanya 2 jam pelajaran di sekolahan. Kelas 5 7.30 sampai 9.30, kelas 4 jam 8 sampai jam 10. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat yang diberikan blok nomor 1 dan 2 bawah itu berarti dia tatap muka. Yang tidak ada bloknya jadi pembelajarannya melalui daring. Di bagian bawah sudah kita tulisi bahwa yang masuk hari Senin absen atas, hari Selasa absen bawah, hari Rabu absen atas, hari Kamis absen bawah, hari Jumat absen atas, hari Sabtu pembelajaran daring. Nah, yang tidak ada bloknya Bapak Ibu itu berarti daring. Daring misalnya tahfidz ya pakainya Google Meet. Qiraati yang bawah itu ada qiraati di jam siang, berarti kalau dia tidak di blok berarti dia menggunakan daring. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bisa dipahami dari jadwal ini. Lanjut Bu. Nah, ini tadi yang kami sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan shift-nya. Kelas 6 kita mulai dari yang paling pagi kelas 6 jam 7 sampai jam 9. Kelas 5 setengah 8 sampai setengah 10. Kelas 4 jam 8 sampai jam 10. Kami berharap Bapak Ibu bisa menetapi jam ini sehingga tidak menumpuk atau berkerumun di kepulangan ataupun pemberangkatan. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan Bu Ina, barangkali Bapak Ibu hanya mengingatkan kembali hal-hal ini yang harapannya dibawakan orang tua di rumah. Yang pertama masker, facial, hand sanitizer, lap, gitu ya. Boleh pakai sapu tangan, boleh serbet, boleh kanebo, gitu ya. Kemudian membawa bekal, makan atau minum, sehingga harapannya tidak membawa uang saku. Membawa buku pelajaran dan alat tulis sendiri. Lanjut, Bu. Ini kami ulang kembali, Bapak Ibu. Untuk teknis keberangkatan dan kepulangan, harapannya orang tua mengantar putra-putrinya dan tidak parkir di halaman depan. Kalaupun terpaksa harus parkir, tidak berlama-lama, begitu, nggih. Sehingga meminimalisir terjadinya kerumunan. Yang kedua, orang tua tidak diperkenankan menunggu di area sekolah dan sekitarnya. Ini maksudnya ketika
yang kemarin sudah jalan, mungkin pengetesan tahfidz kan orang tua diperkenankan menunggu di depan kelas begitu nggih. Nah, untuk besok karena sudah masuk semua, banyak yang berada di sekolah, maka harapannya orang tua tidak menunggui anak di sekolah gitu ya. Jadi setelah diantar, monggo kami persilahkan Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya di rumah atau di tempat kerja dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, orang tua bersegera menjemput putra-putrinya sesuai dengan jam kepulangan siswa. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan teknis pembelajaran tatap muka kita. Masih ada Bu Lulu? Ya, baik. Itu Bapak Ibu, hal-hal teknis yang kami sampaikan berkaitan dengan pembelajaran tatap muka, biar Bapak Ibu kita semuanya mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana nanti pelaksanaan PTM. Nah, kita membuat sebuah simulasi pembelajaran tatap muka seperti apa yang harus dilakukan anak dari awal orang tua di rumah, kemudian berangkat sampai kepulangan. Nah, monggo bisa kita cermati bersama-sama Bapak Ibu. Semoga harapan kami dengan simulasi ini mendapatkan gambaran, kemudian pembelajaran kita juga bisa berjalan seperti yang diharapkan gitu. Persiapan sebelum pembelajaran. Setiap kelas yang digunakan sudah disterilkan menggunakan disinfektan. Di rumah, orang tua membantu mempersiapkan barang yang dibawa anak ke sekolah. Jangan lupa membawa hand sanitizer, masker, face shield, lap atau tisu, serta buku yang diperlukan. Guru datang terlebih dahulu dan mencuci tangan sebelum memasuki area sekolah. Guru melakukan cek suhu badan dengan termogan dan melakukan presensi digital. Siswa datang ke sekolah, pengantar langsung meninggalkan area sekolah agar tidak terjadi kerumunan. Siswa wajib mencuci tangan, kemudian memberi salam kepada Bapak Ibu guru yang menyambut kedatangan siswa. Siswa melakukan cek suhu badan dan presensi digital. Guru menyambut dan mengarahkan siswa menuju ruang kelas dengan tertib. Siswa berjalan di lajur hijau. Guru menyambut siswa di depan kelas. Proses pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan metode blended learning melalui tatap muka dan belajar di rumah. Yang harus selalu dijaga. Pembelajaran tatap muka di kelas berisi 50% dari siswa.
Dengan pendampingan orang tua, 50% sisanya melakukan pembelajaran daring dari rumah. Guru dan siswa tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan saat berada di kelas. Jika ada siswa yang kurang sehat, guru menghubungi Satgas COVID untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Siswa diberi waktu 10 menit untuk istirahat di dalam kelas dan dipersilahkan untuk makan bekal yang dibawa dari rumah. Proses pembelajaran selesai. Di akhir pembelajaran, siswa menyemprotkan disinfektan ke meja dan kursi. Kemudian, siswa mengelap meja dan kursi menggunakan alat pribadi yang dibawa dari rumah. Siswa menunggu di kelas sampai orang tua atau wali siswa datang menjemput. Orang tua atau wali datang dan menyampaikan nama siswa yang dijemput kepada guru. Guru memanggil siswa yang sudah dijemput melalui pengeras suara. Siswa yang sudah dijemput boleh meninggalkan kelas melalui jalur merah. Siswa segera menuju gerbang sekolah dan langsung pulang bersama orang tua atau wali siswa. Setelah sampai di rumah, siswa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mandi dan seragam siswa langsung dicuci. Setelah itu, siswa dapat melaksanakan aktivitas lainnya. Setelah pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, guru mencuci tangan menggunakan sabun. Petugas mensterilkan lingkungan sekolah dengan disinfektan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, semoga bisa mendapat gambaran ya Bapak Ibu, bagaimana
pembelajaran tatap muka yang insya Allah nanti akan diselenggarakan di SDIT Harapan Bunda. Nah, tadi saya coba di chat-chat beberapa bertanya ya Bapak Ibu berkaitan dengan PTM. Nah, nanti mungkin juga setelah sesi ini, setelah sesi sosialisasi, Bapak Ibu yang bertanya juga kami persilahkan. Semoga nanti bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Ya. Berkaitan dengan tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat. Kalau sudah punya seragam, apakah dipakai atau tidak? Iya, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau yang normal itu anak-anak setiap hari menggunakan jadwal, menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Tetapi, gitu ya, barangkali ada orang tua yang tadi ada kasuistik, gitu ya, yang bajunya sudah sesak semua, Bu, nggak muat semua. Maka diharapkan Bapak Ibu, kalaupun pengadaan, silakan membeli merah putih saja. Nanti merah putih itu bisa dipakai dari hari Senin sampai hari Jumat. Atau sesuai dengan harinya tadi, maksudnya hari apa, begitu nggih. Kemudian untuk besok, kita mulai hari Senin itu, semuanya kita mulai dari absen atas yang masuk hari Senin. Hari Senin besok semuanya, mulai dari absen atas, 1 sampai 15 ya Bapak Ibu, kemudian hari keduanya Selasanya absen bawah. Berlaku sama dari kelas 4 sampai kelas 6. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tadi ada yang pertanyaan antar jemput. Nah, kebetulan untuk antar jemput kita belum mengaktifkan. Jadi diharapkan orang tua atau kalau orang tua tidak bisa ya mengamanahkan kepada siapa tapi tidak menggunakan yang tadi. Kalau yang fasilitas dari sekolah antar jemputnya belum diaktifkan. Begitu Bapak Ibu, semoga pembelajaran kita 1 pekan besok masih kita akan evaluasi nanti di akhir pekan. Maka jadwal yang kita sampaikan baru berlaku untuk 1 pekan sambil nanti kita lihat selama 1 pekan ini semoga bisa berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama-sama. Insya Allah begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan teknis pembelajaran tatap muka. Selanjutnya kami kembalikan ke MC. Barangkali nanti setelah ini sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan kepada Pak Haris. Demikian yang bisa kami sampaikan. Langsung apa ditutup dulu Pak Haris? Oke. Terima kasih Bu Trisni atas penjelasan tentang mekanisme dan tata tertib tadi yang akan dilalui anak-anak kita. Mulai dari kehadiran, dari rumah ini ya, kehadiran, kemudian juga kepulangan anak-anak, dan tentunya semua nanti Bapak Ibu untuk PTM sekolah ini informasinya nanti akan diawasi juga oleh dari Dinas Kesehatan juga ya, lewat puskesmas kayaknya. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu wali murid juga berkaitan dengan mempersiapkan anak dengan kelengkapan-kelengkapan tadi masker, hand sanitizer, dan kelengkapan pribadi yang tentunya bisa menunjang kelengkapan dari protokol kesehatan anak-anak kita. Untuk selanjutnya, tadi untuk pertanyaan lewat chatting sudah dijawab oleh Bu Krisni. Ya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan dari Bapak Ibu wali murid yang ada pertanyaan selain tadi mungkin yang disampaikan di chat, kami persilahkan untuk membuka mikrofonnya dan memperkenalkan juga dari kelas berapa dan siswanya mungkin. Nanti biar bisa kita langsung tanggapi. Monggo, ada yang mau bertanya atau menanggapi dari beberapa hal yang disampaikan tadi? Kami persilahkan. Monggo. Tanya Pak. Monggo, silakan diperkenalkan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kusdi, orang tua dari Akila dan Hilmi, kelas 6 dan kelas 4. Kebetulan kan nomor absennya pagi dan masuk kelompok pagi dan siang itu Pak. Bisa nggak itu di sekalian gitu? Iya, dicarikan kalau pagi bagi semua gitu. Oke, ini berarti kasuistik Bu Krisni. Langsung tanggapi apa ini dulu Bu Krisni?
Lanjut dulu Pak, monggo nggih. Maksudnya sekalian nanti nggih 3 atau berapa pertanyaan begitu. Murid dari kelas 6 dan kelas 4, nah, kebetulan absennya juga sama-sama atas atau apa istilahnya, dari ada yang atas ada yang bawah gitu, jadi ada yang pagi dan siang. Ini ada yang lain, monggo. Bapak Ibu, monggo silakan. Itu prinsipnya kita dari sekolah maksimal mungkin ya mempersiapkan sambil ngomong. Di sekolah kita sudah berusaha untuk tadi kayak absensi juga, kemudian juga ini kita model digital, nggak menulis dan nggak kontak langsung ya, jadi langsung bisa lewat scan nanti kehadiran anak, lewat kode QR nanti bisa dibuatkan, nanti akan disusulkan ke anak-anak ketika masuk nanti. Monggo ada yang disampaikan? Mungkin ditanggapi dulu Bu Krisni, apakah kasuistik tadi yang anaknya kebetulan kelas 6 dan kelas 4 masuknya bersamaan tapi jadwalnya pagi dan siang, nanti jemputnya biar bisa berbarengan bisa enggak gitu, atau mengantarnya berbarengan bisa enggak, ini bisa diatur seperti itu atau enggak? Kayaknya enggak semuanya orang tua seperti itu, ini hanya kasuistik. Monggo Bu Krisni tanggapannya. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan yang kasuistik seperti ini ya Bapak nggih. Kita masih dicoba pekan pertama sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Nanti kami berharap monggo bisa disikapi begitu guys dari orang tua berkaitan dengan tadi kemenangan dan juga ya, kami berharap semoga nanti setelah pekan kedua nanti kita akan evaluasi berkaitan dengan beberapa kasus-kasus yang muncul begitu Bapak Ibu. Kemudian gitu ya Pak, untuk pekan pertama kami masih menyesuaikan dengan yang tadi kami sampaikan. Halo. Kemudian menyambung, pripun Bapak Nyen Sewu tadi insya Allah begitu ya untuk yang tadi bertanya secara langsung. Semoga nanti ya, pekan berikutnya karena ini kita masih uji coba untuk mendapatkan perizinan untuk 1 pekan ini. Semoga harapan kami nanti ketika tidak ada masalah di pekan kedua bisa jadi nanti kita akan buat yang lebih fleksibel begitu. Baik itu Pak Aris. Kemudian nyambung di pertanyaan chat ya, ini banyak sekali ya, Pak Aris. Langsung Bu, ya. Ini ada yang berkaitan dengan kacamata dan seal. Monggo bisa langsung ditanggapi Bu Krisni. Yang mana Pak Aris? Yang mana yang terakhir? Ini ada yang usul jadwal per pekan. Pekan 1 absen 1 sampai 16, pekan 2 absen 17 sampai 20. Agar untuk mengatur jadwal pengantaran tidak bingung, apalagi yang sedang bekerja, gitu ya. Terus kemudian usul, nah ini ada yang usul per pekan juga ini tadi, ada yang punya usul. Nanti usulnya kita tampung Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa kita jadikan bahan evaluasi juga untuk selama 1 pekan ke depan setelah dilaksanakan tatap muka. Kemudian juga ini anak yang berkacamata sulit pakai face shield, jadi nanti double pakai kacamata juga pakai face shield. Ini apakah harus diharuskan? Nah itu nanti bisa ini Bu bisa ditanggapi. Terus kemudian berkaitan dengan Gojek, nah ini juga nanti untuk saya kira ini lebih menggandakan keamanan ya, berkaitan dengan memastikan Gojek yang menjemput itu adalah anak tersebut dengan menunjukkan chat dan nama pemesan gitu kan. Ini nanti bisa jadikan catatan untuk satpam atau penjaga guru yang menjaga di depan. Ya, baik Pak Haris. Yang pertama berkaitan dengan usul per pekan ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi kami sampaikan untuk pekan pertama, mohon maaf kita biar jalan dulu begitu nggih.
nanti akan kita evaluasi di akhir pekan berkaitan dengan berjalannya konsep yang sudah tadi kita sampaikan. Jadi karena ini pengajuan, gitu ya, pengajuan ke dinas, kebetulan pengajuannya memang dan juknis yang dari dinas itu adalah seperti itu. Kita untuk pekan pertama untuk mendapatkan izin kita sesuai dulu dengan juknis yang ada dari dinas pendidikan, gitu ya, dengan masuk bergantian. Berkaitan dengan usul perpekan akan kita tampung dulu Bapak Ibu, semoga nanti di akhir pekan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Soalnya nanti akan ada pemberitahuan berikutnya berkaitan dengan apakah kita bisa nambah sampai kelas 3 dan seterusnya, catatan-catatan selama 1 pekan ini. Kemudian untuk yang Gojek, insya Allah ini nanti jadi catatan kami untuk memastikan bagian penjemputan, Bapak Ibu bagian penjemputan dan juga Satpam, untuk mengecek juga ya Gojek yang menjemput anak memang sesuai dengan aplikasi, ada aplikasinya memang tertera sesuai dengan ini. Maka Bapak Ibu yang menggunakan jasa ojek, mohon bisa menuliskan lengkap ya, nama anaknya, kelas berapa, begitu ya, nama lengkap begitu ya, biar kami kemudian bisa memastikan bahwa memang itu benar-benar anak-anak kita begitu ya. Kemudian yang pakai kacamata begitu ya, apakah tetap harus pakai face shield gitu ya. Secara standar alat yang dibawa adalah seperti itu. Monggo nanti ketika sudah berada di kelas, ketika memang tidak nyaman double ya, face shield-nya bisa dilepas gitu ya. Nanti anak-anak menggunakan tetap maskernya harus begitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Oh yang kami sampaikan juga Bapak Ibu, insya Allah di sekolah juga sedang menggalang untuk donasi seragam ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya seragam yang sudah tidak terpakai dan masih layak bisa disumbangkan, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan nanti bisa menghubungi Humas juga lewat Bu Roro. Kita ada gerakan donasi seragam ataupun memberikan seragam bagi yang membutuhkan. Ya. Jadi subsidi silang, ya. Ada yang memberi, ada yang kemudian menerima. Begitu Bapak Ibu. Sampun semua ya Pak Haris ya. Apakah ada lagi? Ini yang ada masuk juga Bu. Halo Pak, telepon neng HP-nya Tata bae ya Pak. Iki aku. Ini bagus nih. Yang terakhir ada masukan juga. Facial yang kalau masih kepingin ini ya lebih aman lagi pakai facial tadi yang berkacamata, pakai facial yang model bandu ya, yang nempelnya di kepala gitu ya. Jadi tidak di telinga, itu juga ada. Nah, terus kemudian ini ada masukan lagi Bu Krisni. Setiap kelas muridnya 30 anak. Apa tidak sebaiknya pembagian anaknya menyesuaikan jumlah murid per kelas, separuh-separuh begitu. Jadi mungkin hari ini satu kelas full semuanya gitu kan, besok kelas yang lain gitu mungkin maksudnya. Jadi memang ini mungkin nanti berkaitan dengan mekanisme pembagian ya, dari standarnya dari dinas kan sudah ada, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Krisni. Terus kemudian berkaitan dengan bekal, karena hanya 2 jam, bagaimana kalau anak jangan membawa bekal untuk menghindari membuka masker dalam waktu yang lama. Nah, ini juga ada masukan. Yang terakhir Bu Krisni, yang terakhir nih. Berkaitan dengan tadi ya Bapak Ibu yang masuk semua atau ini. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, kami sekolah masih tahap pengajuan dan juga masih dalam tahap supervisi dari kedinasan, ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan juknis yang ada dari dinas, masuknya malah ganjil genap gitu ya. Jadi hari pertama ganjil, hari kedua genap, ini hari ketiga ganjil, ini genap gitu ya. Kita mengambil sikap untuk di harapan Bunda, kebetulan kalau pakai ganjil genap bingung Bu gitu ya, mending absen atas absen bawah gitu. Sehingga untuk 1 pekan ini memang kita masih mengacu seperti acuan dari juknis yang sudah diedarkan dari Dinas Pendidikan berkaitan dengan teknis PTM yang diizinkan. Gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, terima kasih masukannya berkaitan dengan sistem ini akan kita kaji untuk pekan berikutnya. Di pekan ini kita masih berusaha dapat perizinan dulu yang secara ini ya, karena kita baru mau mulai, jadi nanti pekan ini tahap supervisi dari kedinasan gitu ya, untuk ke sekolah apakah sesuai dengan juknis atau tidak, prokes dan yang lainnya. Jadi kita belum banyak merubah gitu ya dari juknis yang sudah diedarkan dari dinas berkaitan dengan pola-pola teknis
berkaitan PTM ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tadi apa lagi ya Pak Aris ya? Yang untuk apa? Bapaknya Pak Didik saya HP aku tak Zoom. Ini usul ada yang menyampaikan nggak usah bawa. Oh iya, bawa bekal dan yang ini Bapak Ibu, waktu yang kita berikan untuk siswa makan bekal itu kurang lebih 10 menit. Jadi barangkali dibawakan makanan ringan atau makanan berat yang tadi disampaikan Bu Ina kayak roti atau ini yang anak-anak lebih lebih fleksibel gitu ya, makannya tidak terlalu ribet begitu ya. Itu nggih Bapak Ibu, sehingga waktunya insya Allah tidak terlalu lama juga membuka masker dan di kelas gitu ya, dengan jumlah siswa yang hanya 15 kita berharap memang ada jaga jaraknya sudah kita harapkan bisa maksimal begitu. Itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Kris sudah ditanggapi semua ya sudah. Jadi nanti berkaitan dengan teknis lebih detail atau lebih langsung di lapangan ya, nanti Bapak Ibu bisa juga berkomunikasi dengan guru kelas masing-masing ya. Jadi berkaitan dengan insya Allah di guru kelas, di guru kita juga sudah disampaikan berkaitan dengan prosedur tetap muka ya. Jadi nanti bisa berkaitan dengan perizinan, kemudian juga tadi berkaitan dengan seandainya ada yang sakit dan yang lainnya. Tentunya kalau seandainya flu dan batuk, ya mohon nanti bisa di rumah saja. Atau kalau seandainya Bapak Ibu untuk sepekan ini untuk uji coba, bukan uji coba ya, dalam rangka kita diobservasi nanti oleh Dinas Kesehatan dari Dinas Pendidikan juga, kalau seandainya masih belum bisa hadir atau berkaitan dengan mengantar anak dan yang lainnya, mungkin nanti bisa ikut yang di rumah dulu juga bisa. Intinya kita dalam sepekan ini lebih ke ini ya, bagaimana menerapkan konsep juknis yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita berusaha untuk melengkapi itu semua. Kalau seandainya nanti kita sudah bisa berjalan, kemudian nanti bisa masukan-masukan tadi bisa kita kaji lebih dalam lagi dan nanti bisa lebih fleksibel juga. Dan tentunya nanti harapannya anak-anak bisa merasakan pembelajaran yang lebih nyaman di sekolah. Harapannya seperti itu. Sekali lagi mungkin saya tawarkan kembali Bapak Ibu, wali murid untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan sebelum ini sudah jam 11:04 ya. Nanti bisa kita. Bapak Ibu menambahkan ya. Nanti bersamaan dengan ini kita akan memberikan surat resmi dari sekolah berkaitan dengan juknis tatap muka seperti yang tadi kita sampaikan lewat PPT ya. Di samping itu Bapak Ibu, nanti kami dari sekolah juga akan memberikan semacam kuesioner persetujuan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran tatap muka ini semuanya dengan persetujuan orang tua. Jadi misalnya Bapak Ibu dengan satu dan lain hal kok tidak menyetujui anaknya untuk berangkat sekolah, maka sekolah tidak punya kewenangan memaksa. Jadi misalnya tadi yang ada kasustik anak-anak satu dan lain, misalnya kesusahan ini dan yang lainnya, maka silakan Bapak Ibu ngisi di kuesioner itu. Jadi nanti masing-masing Bapak Ibu wali murid diharapkan mengisi lembar persetujuan. Jika tidak setuju putranya masuk, ya berarti nanti mengikuti daring dari rumah begitu. Intinya berkaitan dengan pembelajaran tatap muka ini, memang orang tua ada persetujuannya begitu. Jadi yang berangkat berarti memang orang tua sudah tidak ada masalah berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Bagi yang keberatan, silakan bisa mengikuti pembelajaran secara blended atau daring melalui Google Meet di rumah masing-masing. Gitu. Terus ini untuk jadwal nanti akan segera disusulkan ya Bu Tusnya ya, jadwal yang. Nanti insya Allah hari ini Bapak Ibu setelah kita sosialisasi ini, jadwal akan dibagikan oleh guru kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya, beserta dengan kuesioner dan juga surat resmi terkait dengan pembagian tadi jadwal masuknya kapan gitu ya. Kemudian apalagi sampun ya Pak tadi ya? Ini saya cek udah semua. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bertanya lewat langsung secara video mungkin bisa diketik di chat. Tapi nanti kalau seandainya ada pertanyaan lebih lebih detail, lebih aplikatif ke kelas, ya nanti bisa
komunikasi dengan guru kelas masing-masing. Insya Allah nanti setiap guru sudah kita arahkan untuk bisa memahami konsep ini, pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu, nanti untuk teknis secara rigid ini akan dijelaskan di guru kelasnya masing-masing ya. Kalau tadi misalnya jumlah muridnya 32 gitu ya, separuh-separuh. Nah, nanti ini tadi konsep secara umum gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika kasuistik di kelas masing-masing, nanti penambahan dan pengurangannya akan disampaikan oleh guru kelasnya masing-masing. Intinya separuh kelas masuk, separuh kelas di rumah gitu. Ini ada yang tanya Bu, untuk sapa pagi Google Meet itu masih berlaku atau tidak ketika ada tatap muka? Oke, Bapak Ibu, jadi ketika pembelajaran tatap muka, anak-anak yang di rumah itu juga mengikuti secara online melalui Google Meet. Jadi nanti sesuai dengan nanti doanya bareng-bareng dengan teman-temannya yang ada di kelas. Jadi pembelajaran di kelas mulai, pembelajaran Google Meet juga mulai di rumah. Sehingga Google Meet-nya untuk DDM itu bersama dengan pembelajaran hari itu juga, begitu Pak Haris. Misalnya jam pertama itu tematik gitu ya, sebelumnya ada DDM. Kita mulainya sesuai dengan jam kehadiran siswa, misalnya kelas 5, 7.30, berarti jam 7.30 diharapkan anak-anak yang di rumah sudah siap dengan Google Meet-nya, sehingga nanti pembelajaran di kelas mulai, di rumah juga mengikuti seperti yang ada di dalam kelas. Begitu. Oke, terima kasih tanggapannya Bu Krisni. Bapak Ibu, ini ada yang tanya lagi terbaru Bu Krisni, untuk pembelajaran tahfidz dan qiraati bagaimana? Karena pengajar berbeda, walaupun satu kelas yang sama. Untuk qiraati, bisa ditampilkan jadwalnya Bu dulu? Atau Bapak Ibu guru qiraati yang berada di room, ada yang mau berkenan menjelaskan, monggo. Bu Lulu bisa ditampilkan jadwal yang tadi. Kelas 6 misalnya ya Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Untuk pembelajaran qiraati untuk PTM pekan pertama ini yang baru mulai adalah untuk kelas 5 dan 6. Untuk kelas 4-nya masih menggunakan daring. Artinya daring berarti Google Meet seperti biasa. Untuk yang masuk PTM, satu contoh nih saya mengambil kelas 6 Abu Bakar. Itu yang qiraati hari Senin, itu absen atas. Karena hari Senin kebetulan yang berangkat adalah absen atas. Maka siswa absen bawah di rumah belajar mandiri. Tidak ada layanan Google Meet untuk qiraati. Nah, siswa yang absen bawah akan mendapatkan tatap muka itu di hari Selasa. Yang absen atas di rumah berarti belajar mandiri. Baru nanti ikut blended learning-nya di pelajaran, kalau Senin berarti di PAI, Selasa di tematik gitu ya. Kemudian satu pekan qiraati kan masing-masing 2 kali nih Bapak Ibu. Tatap muka 1 kali, kemudian daring 1 kali. Nah, daring satunya itu ada di hari Kamis dan di hari Jumat. Ketika hari Kamis itu yang masuk adalah siswa kelas bawah, maka siswa kelas atas jam setengah 10 itu dia mengikuti qiraati secara online lewat Google Meet. Yang absen bawah enggak, karena dia dari sekolah gitu ya tadi. Kemudian hari Jumat yang menggunakan Google Meet untuk pembelajaran qiraati adalah absen bawah. Absen atasnya masuk di sekolah. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau tahfidz selama 1 pekan besok masih berjalan seperti biasa. Menggunakan daring ya Bapak Ibu. Begitu Pak Haris. Bapak Ibu bisa difahami ya berkaitan dengan qiraati. Bapak Ibu kami sampaikan juga karena di sekolah peralatan barangkali tidak seideal ini, bisa jadi nanti ketika anak-anak di
sekolah, ada yang mendapatkan fasilitasnya. Ini nanti akan bergantian gitu ya. Ada yang fasilitasnya maksimal, ada yang fasilitasnya memang kita masih tahap penyempurnaan. Begitu Pak Haris, insya Allah cukup berkaitan dengan qiraat. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Jadi yang masuk ketika ada qiraat ya berarti tatap muka, yang di rumah belajar mandiri. Demikian berikutnya, nanti yang absen bawah besok tatap muka, dia pembelajaran secara langsung sesuai dengan jadwal. Oke, ini ada yang bertanya lagi Bu Krisni, alasan rumahnya jauh, kemudian ketika tatap muka jam berikutnya tahfidz atau qiraati, Pak Haris dengan gurunya langsung. Baik, kalau jam qiraati, insya Allah sudah dibuat selang-seling, jadi tidak akan ketemu. Misalnya ya, Bapak Ibu bisa lihat di hari Kamis itu kan yang berangkat absen atas, absen bawah, mohon maaf, hari Kamis ini yang berangkat adalah siswa absen bawah. Yang mengikuti qiraati sepulang sekolah itu absen atas. Jadi siswanya di rumah begitu Pak Haris. Ya, betul. Oke, jadi insya Allah tidak ada kendala kalau di qiraati. Kemudian kalau tahfidz, nah ini kalau tahfidz karena dia satu kelas utuh, ya nanti yang berada di rumah bisa masuk lebih dulu Google Meet. Nah, yang berada di rumah masuk dulu, baru yang dari sekolah nanti menyusul berikutnya ketika sudah sampai di rumah. Separuh yang berada di rumah silahkan segera masuk dulu di absen awal, begitu nggih untuk pelajaran tahfidz. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, jadi berkaitan dengan jadwal nanti sebenarnya nanti kita lalui dulu di pekan pertama. Nah, ini ada yang usul untuk absen atas diganti dengan istilah grup A dan grup B. Ya, nanti masukannya, terima kasih Bapak Ibu. Terus kemudian nanti untuk jadwal, insya Allah nanti kita lalui di pekan pertama. Jadi soal nanti kalau sudah ketemu dengan polanya, insya Allah nanti akan mulai terbiasa nanti. Jadi nanti perlu disiapkan oleh Bapak Ibu wali murid adalah bagaimana mempersiapkan tadi anak-anak, terutama juga pengantaran dan penjemputan itu. Monggo nanti kalau seandainya Bapak Ibu bisa langsung menjemput dan mengantar, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya belum bisa menjemput, nanti bagaimana mengupayakan untuk penjemputan, entah itu lewat saudara, ataupun kalau seandainya lewat ojek online, itu juga bisa dengan catatan tadi, memberikan details yang jelas dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat juga nanti, itu. Bapak Ibu tambahan barangkali tadi ada masukan grup A, grup B begitu nggih. Karena ini masih awal Bapak Ibu. Kemarin sempat kita buat kelompok A, kelompok B, terus tanya kelompok A itu siapa, kelompok B itu siapa gitu ya. Karena masih perdana, jadi memang kita pakainya absen atas, absen bawah, A dan B. Kemarin saya buat kelompok A dan B, tapi gurunya bingung, A itu sopo, B siapa begitu. Nanti mungkin kalau sudah pekan berikutnya sudah ada ininya, Bapak Ibu bisa memudahkan menyebut sendiri absen atas itu A, absen bawah itu B begitu. Kemudian Bapak Ibu kami sampaikan idealnya memang menggunakan blended learning untuk semua kelas gitu. Tapi barangkali nanti ada 1-2 kelas karena ada kendala satu dan lain hal tidak bisa menggunakan blended learning, maka pembelajaran satunya menggunakan classroom Bapak Ibu. Nanti akan diinfokan oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing begitu nih. Kita berharap semua bisa menggunakan blended, tapi kalau misalnya ada satu dan lain hal karena kendala perangkat juga memang belum semuanya ideal seperti yang diharapkan, barangkali nanti Bapak Ibu menemui kelas kok tidak menggunakan blended, nah berarti pasti ada satu dan lain hal ya, mungkin nanti karena perangkatnya yang tidak memenuhi atau ini dan yang lainnya, maka penyikapannya adalah menggunakan classroom yang separuhnya lewat classroom. Silakan dibuka classroomnya, kemudian ada video PPT atau apa, monggo bisa diikuti sesuai dengan perintah di masing-masing kelas. Begitu Bapak Ibu.
Oke. Bapak Ibu, begitu penjelasan dari kurikulum ya, jadi berkaitan dengan jadwal, polanya nanti akan terbentuk sendiri nanti insya Allah. Yang penting kita lebih mempersiapkan anak kita tadi, dan untuk jadwal, insya Allah kita juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa supaya tidak ada yang bertubrukan, kemudian juga anak-anak bisa mengikuti jadwal sesuai dengan pelajaran yang dilaluinya. Ya. Terus kemudian untuk kami juga masih tetap menerima masukan Bapak Ibu ya, berkaitan dengan evaluasi dan untuk ke depan PTM ke depan ya. Jadi nanti bisa kita terapkan seperti apa nanti, dan tentunya untuk pekan pertama ini semoga nanti kita bisa lancar dan tidak ada kendala. Terus kemudian juga ketika nanti ada observasi atau supervisi entah dari dinas pendidikan kecamatan lewat Satpen atau puskesmas, kita juga bisa nanti lolos ya, jadi bisa dilanjutkan untuk pertemuan tatap mukanya nanti. Terakhir mungkin saya tawarkan Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan lagi berkaitan dengan tatap muka kali ini? Soal nanti jadwal kita bagikan di lewat grup kelas masing-masing, dan berkaitan dengan perangkat-perangkat teknis bisa nanti disampaikan atau ditanyakan ke guru kelas masing-masing ya. Nanti yang perlu dibawa anak-anak. Assalamualaikum Pak Haris. Oke, bisa diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapaknya Akmal Alamsyah, kelas 6. Oke. Mau tanya mengenai ini kan tatap muka Pak Haris, kan sehari masuk sehari tidak gitu ya, intinya seperti itu ya. Bisa dengan seperti itu ya? Ya. Nah, maksud saya ini hanya sebatas evaluasi atau untuk sampai selamanya atau akhir tahun gitu, Bu? Waktunya Pak G, waktu untuk model tatap muka selang-seling gini ya berarti ya? Iya. Soalnya kalau harapan saya sih kalau bisa itu untuk saya pribadi ya, tapi nggak tahu nanti untuk wali murid yang lain itu ya. Kalau bisa bisa setiap hari itu tatap muka. Iya. Ya soalnya kan kita ada kendala ya, karena kita orang tua semuanya kerja, jadi kita tidak bisa ya lebih jelasnya kita tidak bisa mengontrol kalau di rumah gitu loh, cara belajarnya gitu. Oke. Ya Pak. Iya. Lagi Pak. Ya sementara itu dulu pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris, Bapak dari wali murid kelas 6 ya. Kita berharapnya semuanya begitu nggih Pak, bisa masuk setiap hari begitu. Cuman memang Bapak Ibu yang kami sampaikan bahwa ini masih masa uji coba percobaan tatap muka nggih Bapak Ibu, karena kita juga masih beradaptasi dengan COVID-19. Semoga ketika di masa uji coba ini nanti tidak muncul klaster baru dari sekolah begitu ya, sehingga memang pembelajaran tatap muka ini akan senantiasa dievaluasi per pekan Bapak Ibu. Jadi karena ini kita masih awal, dari Dinas Pendidikan juga masih konsepnya seperti itu, kita masih mengikuti dulu begitu ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita sampaikan di pekan berikutnya Bapak Ibu. Jadi harapan misalnya pengen masuk setiap hari dan yang lainnya, kita berdoa semoga memang tidak muncul klaster baru penyebaran COVID-19 di area sekolah dan aman-aman saja gitu ya. Sehingga tingkatan untuk memasukkan anak itu bisa terus bertambah begitu Bapak Ibu, karena ini masih masa evaluasi juga, uji coba untuk tatap muka begitu. Jadi mohon bisa bersabar dulu Bapak Ibu. Kita diperkenankan masuk secara resmi sudah alhamdulillah begitu nggih. Nanti semoga perjalanan lancar dari setiap pekannya, sehingga harapannya bisa masuk semuanya gitu, tanpa harus 50%, tanpa harus bisa seperti normal seperti dulu begitu Bapak Ibu. Gitu nggih. Ya, terima kasih Bu Krisni, Bapak Ibu. Saya kira untuk
sesi tanya jawab. Ya, kita cukupkan, sudah banyak yang tadi memberikan tanggapan, pertanyaan juga sudah dijawab juga, ya. Dan prinsipnya kita ingin memberikan pembelajaran yang berkualitas ke anak-anak. Jadi kalau seandainya daring kemarin ada banyak kendala berkaitan dengan sosial, kemudian juga kedekatan siswa dengan guru. Jadi harapannya nanti ada pembelajaran tatap muka ini meskipun dengan prosedur yang sudah ditentukan. Ya, jadi prosedur ini itu arahan dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nanti kita sudah mendapatkan legalitas, ya ini kita nanti bisa dimodifikasi dengan ala-ala kita nanti. Ya. Tuh. Jadi nanti harapannya bisa lebih memberikan pembelajaran yang berkualitas ke anak kita nanti. Saya kira itu, ada saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang terlambat atau baru di tengah-tengah mengikuti, nanti bisa mengikuti lewat link YouTube. Misalnya nanti ketika lewat link YouTube bisa diputar dari awal lagi nanti. Oke. Kemudian kalau seandainya nanti ada hal-hal teknis yang kepingin disampaikan atau dipertanyakan, bisa nanti menghubungi guru kelas masing-masing. Untuk jadwal, kemudian juga pemberitahuan resmi akan disampaikan juga lewat grup WA kelas masing-masing. Nonton Bapak Ibu, ya. Ada lagi yang terakhir, Bu Krisni, atau dicukupkan? Saya boleh izin bertanya. Moga, Bu. Silakan, ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin ini aja menyampaikan sedikit masukan gitu. Kalau di tempat kerja kan resiko penularan itu ketika kita berkumpul ya dengan teman-teman kantor yang tidak prokes ya, kemudian makan bersama gitu ya, kemudian tidak memakai masker. Nah, ini kami titip saja Bapak Ibu ketika Ananda sekolah gitu, walaupun durasinya sebentar, untuk Bapak Ibu bisa membantu memantau selama di kelas anak-anak tetap prokes menggunakan masker, karena kadang-kadang kalau anak-anak bertemu dengan teman-temannya pasti kan sudah heboh begitu, jadi kadang-kadang sudah lupa dengan protokol kesehatan. Kemudian juga nanti ketika tadi ada himbauan untuk membawa bekal, dipastikan untuk kan kalau buka masker makan gitu dalam waktu yang lama kan resikonya juga ini Bapak, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dipastikan juga Bapak mau dibantu karena mungkin kami yang tidak bisa menjemput mungkin saudara yang menjemput, memastikan anak-anak langsung pulang dengan penjemput. Khawatirnya kalau misalnya jajan gitu di luar sekolah, kalau di luar sekolah kan suka ada yang jualan begitu khawatirnya itu. Itu aja sih Bapak Ibu, mungkin titip ketika nanti sekolah anak-anak bisa dibantu untuk dipantau atau dimonitor terkait dengan prokesnya tetap dijaga, karena selama ini kan di rumah saja gitu. Sekarang nanti ketika keluar pasti kan kadang-kadang suka lupa. Mungkin itu sih Bapak Ibu untuk masukannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu masukannya dan tanggapannya tadi. Moga Bu Krisni ada yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih masukannya Ibu. Insyaallah nanti kami titipkan pada guru kelas masing-masing yang berada di kelas untuk meminimalisir tadi yang tadi disampaikan yang membuka masker lama, kemudian makan secara aman di kelas begitu ya. Kalau sesuai dengan simulasi waktu yang kita berikan di kelas untuk makan itu kurang lebih hanya 10 menit gitu ya. Anak-anak makannya di tempatnya masing-masing, tidak bergerombol dengan teman-temannya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu yang kami titipkan karena kami masih masa supervisi dan observasi, mohon berkaitan dengan berkerumun. Nah, nanti ini juga kemarin saya disampaikan dari Dinas, mohon bisa memastikan orang tua ketika atau kepulangan atau di area sekolah untuk tidak berkerumun gitu ya, karena itu rawan untuk kemudian dipotret, dilaporkan dan yang lainnya. Karena memang untuk sekolah swasta berkaitan dengan memasukkan anak itu menggunakan pengusulan gitu ya, sehingga sekolah-sekolah yang belum mengusulkan atau dianggap belum ini memang belum semua sekolah itu masuk begitu. Jadi kalau beda halnya dengan negeri ya, kalau negeri hampir mayoritas memang sudah mulai tatap muka, tapi bagi sekolah-sekolah swasta, bagi yang ingin mengadakan pembelajaran tatap muka itu
harus mengusulkan dulu, kemudian disupervisi dari dinas, kita dianggap layak, baru kemudian ada tahapan kita diperkenankan. Nah, ketika baru kita mulai besok, nah kita mungkin akan disupervisi, sehingga 1 pekan ke depan kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya bisa mematuhi SOP seperti yang tadi disampaikan dari sekolah begitu nih. Karena memang sekolah swasta itu berbeda dengan sekolah negeri gitu ya, berkaitan dengan perizinan tatap muka memang agak rumit, jelimet begitu nih. Jadi kami mohon kerjasamanya, semoga lancar 1 pekan besok, sehingga pertambahan di masing-masing kelas atau tadi seperti harapannya bisa masuk semua, itu juga sangat kami harapkan gitu ya, jadi dari Bapak Ibu guru, sehingga mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk mematuhi prokes, tidak berkerumun, dan hal-hal yang tadi sudah disampaikan begitu ya, bisa kita laksanakan bersama-sama. Begitu Pak Aris, cukup insya Allah. Oke, tambahan Bu, jadi anak keluar sekolah itu hanya ketika dijemput. Jadi tidak ada anak main keluar di luar sekolah, itu tidak ada. Kok nanti dari ketemu orang tuanya dia mau mampir ke warung atau apa, itu udah urusan orang tua gitu nih. Jadi sekolah intinya mengizinkan anak keluar itu kalau hanya dijemput oleh orang tua atau penjemputnya saja. Oke. Itu. Jadi tidak ada anak bermain lari di luar kelas, di lapangan juga nanti kita antisipasi seperti itu. Tidak ada hal-hal semacam itu. Jadi untuk menghindari kerumunan tadi itu. Insyaallah itu ya, matur suwun, dan semoga nanti mohon doanya dan dukungannya, semoga nanti lancar semua di acara tatap muka kita mulai Senin besok ya. Jadi kami berharap semua dari Bapak Ibu memberikan support ya, dukungan, dan semoga bisa kita bisa memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk anak kita. Oke Bapak Ibu, saya kira kita cukupkan ya untuk pertemuan ini, sosialisasi pembelajaran tatap muka kali ini. Terima kasih atas kehadiran, atensinya, dan tanggapan dari Bapak Ibu semua tadi yang sudah memberikan pertanyaan maupun tanggapan dan yang lainnya. Dan semoga nanti bisa kita laksanakan tatap muka dengan 50% kehadiran siswa mulai besok hari Senin, bisa berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan. Dan ke depan lebih banyak lagi siswa yang bisa hadir ke sekolah juga. Tentunya setelah kita bisa menerapkan tadi protokol-protokol kesehatan yang distandarisasi oleh Dinas Pendidikan dan dari Kesehatan. Setelah itu Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada kesalahan baik sikap, kata-kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bisa hadir juga. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sekali lagi kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin lihat. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin lihat. Terima kasih Bu, mohon izin. Ini ada formulasi petugas yang lapangannya